Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di majlis ini, melanjutkan kajian sirah nabawiyah dengan mengambil dari kitab yang disusun oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yaitu Risalatun fis Siratil Mubarakah, Mukhtasar Siratul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyrati radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah sekalian, ini pertemuan kedua. Kita memasuki halaman ke-28 di bagian wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagi jamaah sekalian yang belum memiliki kitabnya, silakan bisa menghubungi ke pengurus masjid. Dan untuk yang kedua ini, maksudnya ya cetakan yang kedua ini kita buat ukuran lebih besar, ya, ukuran A4. Kalau yang ada di tangan jamaah sekalian itu ukuran A5, ya, ukuran A5. Dan mohon maaf ini dari pihak fotokopinya ini kebalik kirinya, ya. Nah, bagi jamaah sekalian yang tidak merasa nyaman dengan itu, silakan dikembalikan, nanti diperbaikinya, nanti diperbaiki. Tapi bagi yang ingin ukurannya lebih besar, ya, dengan ukuran A4, nah, silakan, nanti sudah tersedia di pengurus masjid. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrata ibni Kilabin ibni Murrah ibni Ka'bin ibni Luwai ibni Ghalib. Nah, jamaah sekalian, dari nasab Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat bahwa beliau pun berasal dari suku Quraisy, satu buyut dengan Abdullah ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib. Nah, kalau kita lihat di halaman sebelumnya, ya, bisa kita lihat di halaman sebelumnya, pertemuan Aminah dengan Abdullah, dengan suaminya, dengan ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Abdu Manaf, ya, pertemuannya di Abdu Manaf. Jadi Aminah
bintu Wahab bin Abdul Manaf. Kalau Abdullah ya Abdullah ya. Sebentar. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, jadi pertemuannya di Abdul Manaf ya, satu buyut dengan Abdullah. Nah, jamaah sekalian, wa wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah amal fili. Wa wulida, dan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di Makkah amal fili, pada tahun fil, tahun gajah ya. Yakni peristiwa penyerbuan yang dilakukan oleh Abraha ya, dengan membawa pasukan gajah. Fi syahri Rabi'il Awwali, pada bulan Rabiul Awal. Li lailataini khalata minhu. Lilataini itu untuk 2 malam, khalat minhu, yang kosong darinya. Nah, maksudnya ini tanggal 2 ya. Jadi tanggal 2 bulan Rabiul Awal, tepatnya Yaumal Isnaini, pada hari Senin. Nah, jamaah sekalian, kalau berkaitan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, ini ittifaq ya, sepakat semua ahli sejarah. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Kemudian berkaitan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin juga, ini bahkan dikuatkan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang saum hari Senin. Beliau berkata, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Nah, fihi wulidtu, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Nah, jadi kalau berkaitan dengan kelahiran Rasulullah SAW di hari Senin, itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama karena ada riwayat yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau berkaitan dengan tanggal, ini ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat ya. Kalau dikelompokkan jadi 4 pendapat. Pertama, ada yang menyebutkan di tanggal 2. Yang kedua, ada yang menyebutkan di tanggal 8. Yang ketiga, ada yang menyebutkan di tanggal 10. Yang keempat, ada yang menyebutkan di tanggal 12. Nah, tanggal 12 itulah yang masyhur di kita ya. Masyhur di kita tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal tidak semua para ahli sejarah sepakat kalau Rasulullah SAW lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Setidaknya terbagi ke dalam 4 itu. Nah, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala itu termasuk di antara yang mengambil pendapat kalau kelahiran Rasulullah SAW itu pada tanggal 2 Rabiul Awal. Nah, sedangkan berkaitan dengan tahun gajah, ternyata di kalangan para ahli sejarah pun terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dari apakah terjadi pas di tahun gajah atau beberapa saat setelah itu. Kita lihat ya. Wa qala ba'duhum, sebagian di antara mereka berkata ba'dal fil, setelah peristiwa tahun gajah atau peristiwa penyerbuan yang dilakukan oleh Abraha bisalasina aman, 30 tahun. Jadi 30 tahun setelah peristiwa penyerangan Ka'bah.
Wa qala ba'duhum, dan sebagian di antara mereka pun berkata bi arba'ina aman, 40 tahun. Tapi kata beliau, kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, was-sahihu, dan yang benar, annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wulida, dilahirkan amal fili, di tahun gajah. Jadi bertepatan dengan peristiwa tahun gajah. Wa mata abuhu, dan wafat bapaknya, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abdul Muttalib, yaitu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Ini kalau kita lihat ya, antara nasab Abdullah dengan Fatimah dengan Aminah, Aminah itu berada di level yang lebih tinggi. Jadi kalau ke Abdul Manaf, Fatimah itu kakek ya, Fatimah bintu Wahab bin Abdul Manaf, kakek ya ke Abdul Manaf. Tapi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf, kakek ya. Tapi kalau Abdullah ke Abdul Manaf itu buyut. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi kalau dari sisi ininya levelnya di bawahnya. Jadi kalau ke Abdul Manaf, kalau Abdullah itu posisinya adalah kakek, posisinya adalah buyut, sedangkan Aminah pada Abdul Manaf itu posisinya kakek. Kalau kita lihat dari sisi itu. Nah, kita lihat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ata lahu 28 syahran. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berusia 28 bulan. Itu pendapat pertama ya. Jadi ketika ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 28 bulan. Wa qala ba'duhum, dan sebagian di antara mereka berkata, mata Abdullah, meninggal, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wa huwa ibnu sab'ati ashhurin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak berusia 7 bulan. Sab'ati ashhurin, 7 bulan. Jadi ada yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 28 bulan. Ada juga yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 7 bulan. Nah, wa qala ba'duhum, nah ini yang masyhur nih. Dan sebagian di antara mereka berkata, mata abuhu, ayahnya meninggal fi darin Nabighati, di kampung Nabighah. Wa huwa hamlun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam janin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada dalam kandungan. Nah, ini yang masyhur ya. Ini yang masyhur. Dan jemaah sekalian, mayoritas ulama, ya ini saya baca di ini ya, di Mukhtasar Sirah Nabi yang ditahqiq oleh Khalid bin Abdurrahman ini menegaskan bahwa yang lebih kuat adalah yang ini.
Mengapa? Pertama ini dukungannya ya, yang disebutkan di surah Ad-Duha ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau yatim, itu sudah ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Alam yajid kayatiman fa'awa. Nah, jamaah sekalian, kemudian posisi yatim yang ablag, jadi wa hadza ablagul yatim wa a'la maratibihi. Ini maksudnya posisi yatim yang paling tinggi, derajatnya paling tinggi, ya, adalah ketika seseorang itu terlahir sudah dalam posisi ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi kan gini, orang jadi yatim itu ya bisa di usia berapapun, ya. Ada yang dia jadi yatim di usia 1 bulan misalnya, di usia 4 bulan, di usia 1 tahun, gitu ya. Bahkan mungkin di antara kita juga sudah banyak yang jadi yatim, ya Pak. Yatim piatu. Nah, dari tingkatan-tingkatan yatim itu, maka yang paling tinggi adalah ketika seseorang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika ia masih berada dalam kandungan. Nah, makanya mengapa ini yang dipandang lebih kuat oleh pentahqiq kitab ini ya, oleh Syekh Khalid bin Abdurrahman ya. Kemudian juga ini yang masyhur ya, di tengah-tengah kita. Wakila, dan dikatakan juga mata bil abwa'i baina Makkah wal Madinati, dan dikatakan mata, ia meninggal bil abwa, di abwa, baina Makkah wal Madinati, di antara Mekah dan Madinah. Jadi ada satu daerah namanya Abwa. Nah, jadi berkaitan dengan tempat wafat Abdullah ini ada 2 pendapat. Ada yang menyebutkan di Nabirah, ya. Yang kedua ada yang menyebutkan di Abwa. Nah, jamaah sekalian, waqala Abu Abdullah Az-Zubair Ibnu Bakkar Az-Zubairi, berkata Abu Abdullah Az-Zubair bin Bakkar Az-Zubairi, tuwfiya Abdullah ibn Abdul Muttalib bil Madinati. Abdullah ibnu Abdul Muttalib ini masih berbicara tentang wafatnya ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abdul Muttalib wafat di Madinah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Syahraini, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 2 bulan. Berarti ada 4 pendapat ini ya. Berumur 2 bulan, 28 bulan, 7 bulan, dan dalam kandungannya. Wa matat ummuhu, dan ibunya meninggal, wa huwa ibnu arba'i sinina, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 4 tahun.
Nah, jamaah sekalian, di kita yang masyhur ya, yang masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun ya. Tapi di Mukhtasar Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Abdul Ghani itu beliau mengambil pendapat yang 4 tahun. Kemudian beliau tidak menyebutkan pendapat-pendapat lain. Wa mata jadduhu Abdul Muttalib wa huwa ibnu thamani sinina. Nah, dan wa mata dan wafat jadduhu kakeknya Abdul Muttalib, yaitu Abdul Muttalib wa huwa ibnu thamani sinina, ketika beliau berumur 8 tahun. Nah, jadi kakeknya Abdul Muttalib meninggal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Nah, kalau berkaitan dengan wafat kakeknya, nah kalau ini dikuatkan dengan riwayat dari Ibnu Sa'ad di Tabaqat Ibnu Sa'ad. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ilah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, "Atadhkuru mauta Abdul Muttalib?" Apakah engkau ingat kematian Abdul Muttalib? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ana yauma idzin ibnu thamani sinina." Ya, saya saat itu baru berumur 8 tahun. Nah, gitu. Jadi kalau ini dikuatkan ya, ada hadis yang menyebutkan tentang berapa usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal wafat oleh kakeknya. Mengapa di sini disebutkan tentang kematian kakeknya Abdul Muttalib? Karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh ibunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam asuhan kakeknya. Ya, berada dalam asuhan kakeknya, berada dalam asuhan Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib saat itu adalah pemimpin suku. Ya, jadi punya pengaruh besar di Mekah. Wakila, oh ternyata dicantumkan juga oleh beliau ya. Wakila, dan dikatakan matat ummuhu, ibunya meninggal, wa huwa ibnu sitti sinina. Ini yang masyhur ya. Wa huwa, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibnu sittin, ibnu sitti sinina, anak berumur 6 tahun. Disebutkan. Jadi ketika ibunya wafat ada 2 pendapat. Ada yang menyebutkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 4 tahun, ada juga yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun. Sedangkan ketika kakeknya wafat, maka dikuatkan dengan hadis kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Wa arda'athu, dan menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suwaibatu jariyatu Abi Lahab. Nah, Suwaibah, Suwaibah, budak dari Abu Lahab.
Wa arda'at ma'ahu Hamzah bin Abdil Muttalib. Dan Suwaibah beliau juga menyusui Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Hamzah ini anaknya Abdul Muttalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang usianya tidak jauh berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu kan posisinya cucu, ya. Sedangkan Hamzah posisinya anak, ya. Tapi kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Hamzah ini nggak jauh, sehingga mereka menjadi saudara sepersusuan juga. Jadi mereka disusui oleh wanita yang sama, yaitu oleh Suwaibah. Wa Aba Salamata Abdullah bin Abdul Asadil Makhzumi. Dan Abu Salamah Abdullah ibnu Abdil Asad al-Makhzumi arda'atuhum bila baniha masruhin. Nah, Suwaibah ini menyusui ketiganya, menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusui Hamzah, menyusui Abu Salamah. Nah, ketika ia menyusui anaknya yang bernama Masruh. Jadi jamaah sekalian, waktu itu Pak ya, di masyarakat jahiliyah itu sudah bagian dari tradisi ya. Jadi anak itu tidak hanya sekedar disusui oleh ibunya, tapi juga oleh wanita-wanita lain yang sama-sama sedang menyusui. Jadi ada perempuan-perempuan yang menyediakan jasa ya, menyediakan jasa. Kalau di kita kan, kalau ada perempuan yang misalnya tidak mengeluarkan ASI ya, atau dalam posisi sakit, itu daripada dititipkan pada orang lain yang sedang menyusui ya, atau pada kerabat yang sedang menyusui, atau pada saudara yang sedang menyusui, itu lebih baik diganti dengan susu formula ya Pak. Iya. Laras temunya padahal jauh lebih baik ini ya. Nah, tapi ada konsekuensi hukum ya, konsekuensi hukum dengan anak yang sama disusui oleh perempuan itu menjadi saudara sepersusuan, dan saudara sepersusuan itu mahram ya, mahram. Dulu di masa Rasulullah SAW pernah kejadian Pak, ada sahabat sudah menikah ya, sudah menikah, sudah lama mereka melangsungkan pernikahan, tiba-tiba ada perempuan yang datang menyampaikan kesaksian pada Rasulullah SAW bahwa dua orang ini pernah ia susui. Jadi mereka adalah saudara sepersusuan, bercerai gitu, karena mahram. Kenapa? Boleh sih. Iya Pak. Iya. Memang di kalangan para ulama itu terjadi perbedaan pendapat, tapi bukan soal hitungan hari, tapi soal seberapa susu yang ia ambil, ya, yang ia ambil. Jadi bukan soal hari, kalau 2 hari 3 hari apalagi. Ini soal berapa kali dia nyusu, ya, maksudnya berapa sedotan, berapa volume. Nah, itu di kalangan para fuqaha terjadi perbedaan pendapat. Nah, sampai walaupun hanya sekali sedotan ya, sekali sedotan, maka itu sudah membuat ia menjadi saudara sepersusuan gitu ya. Makanya itu harus tercatat ya. Jadi dulu
di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga sahabat-sahabat yang seperti itu, tapi semua itu terekam ya, terekam. Makanya mungkin saat ini jika itu dilakukan maka harus ada semacam hitam di atas putih ya, bukti, maksudnya bukti bahwa yang bersangkutan adalah saudara sepersusuan. Tapi kalau satu merek pada susu formula mah enggak ya Pak ya? Kemudian wa arda'athu Halimatus Sa'diyah, wa arda'athu Halimatus Sa'diyatu bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Kemudian menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita berikutnya yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Halimah As-Sa'diyah bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Selanjutnya satu pasal lagi ya. Faslun fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi sekilas tentang silsilah atau nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tentang nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawah Jubair ibnu Mut'im. Jubair ibnu Mut'im riwayatkan, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ana Muhammadun." Sesungguhnya saya Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya adalah Ahmad. Wa annal Mahi, dan saya adalah Al-Mahi. Berarti sudah tiga ya. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, alladzi yumha bihil kufr. Ya, yang memupus kekufuran. Wa anal hasyiru alladzi ahsyurun nasa, dan saya adalah al-hasyir, pengumpul, alladzi ahsyurun nasa, yang mengumpulkan manusia. Wa annal aqib alladzi laisa ba'di nabiyyun, dan saya adalah al-aqib alladzi laisa ba'di syai'un, di mana tidak ada, alladzi laisa ba'di nabiyyun, tidak ada nabi setelahku. Ini bagian dari keyakinan kita ya Pak. Jadi kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk tidak mempercayainya. Itu nabi palsu. Sahihun muttafaqun alaihi. Wa rawa Abu Musa Abdullah ibnu Qaisin, telah meriwayatkan Abu Musa Abdullah ibnu Qaisin, lamma qala sama lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsu asma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan atau menamai untuk kami, untuk dirinya, beberapa nama. Minha ma hafizna, di antara nama-nama itu yang kami hafal. Faqala, ia berkata, ana Muhammadun, saya Muhammad. Wa ana Ahmadu, saya Ahmad. Wal muqaffi, saya al-muqaffi. Wa nabiyyut taubati, saya nabiyyut taubah. Wa nabiyyur rahmah, saya nabi rahmat. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, wa nabiyyul malhamati, nabi al-malhamah. Al-malhamah itu wahya al-maqtalatu, peperangan atau pertempuran. Sahihun rawahu Muslimun, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti sudah ada Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Aqib. Kemudian di bawahnya
yang belum disebutkan adalah Al-Muqaffi, kemudian Nabiyyut Taubah, Nabiyyur Rahmah, kemudian Nabiyyul Malhamah atau Al-Maqtalah. Warwa Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-Hashir wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allah biyal kufra. Saya Ahmad, saya Muhammad, saya Al-Hashir, saya Al-Mahi yang Allah Azza wa Jalla memupus kekufuran denganku. Wa idza kana yaumul qiyamah, dan di hari kiamat nanti, liwaul hamdi ma'i. Liwa, bendera alhamdu, bendera pujian itu ma'i bersamaku. Wa kuntu imamil muslimina, dan saya adalah pemimpin kaum muslimin. Wa sahiba syafa'atihim, dan saya pemilik syafaat untuk mereka. Jadi Nabi yang mendapatkan anugerah bisa memberikan syafaat kepada umatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sammahu Allah azza wa jalla fi kitabihil azizi, dan Allah azza wa jalla menamainya dalam Al-Qur'anul Karim dengan basyiran wa nadhiran wa raufan wa rahiman wa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Quranul Karim Nabi disebut juga dengan basyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, pemberi peringatan, raufan yang penyayang, ya. Kemudian rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Baik jemaah sekalian, ini yang disampaikan di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan kembali ke pasal-pasal berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ini karena mukhtasar ya, jadi tidak dibuat narasi ya, menceritakan, tapi dibuat pokok-pokoknya untuk jadi pengetahuan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa terus istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu dan tidak pernah jemu mengkaji perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.